puncak puncak kenikmatan itu puncak diraih. Tuh, seandainya ya Abu Bakar bukan saudara dan sahabatku, berarti akan jadi pacarnya. Berhubung Abu Bakar saudara dan sahabatnya, gak mungkin dijadiin pacarnya. Ini dalil, Rahman. Ya, apakah cuman Abu Bakar? No, ada Umar. Ya. Apakah dalilnya ini cuma satu? Enggak, dalilnya hampir kurang lebih 15. Ya. Aisyah bahas hadis yang tidak terpercaya. Kamu bawa naik, tunjukkan ini kalau hadis ini hadis palsu. Silakan, boleh menyanggah, tapi bukan dengan gigimu yang nggak pernah sikatan. Data saya disanggah dengan dalil, ya, data penyanggamu. Itu, ini ruang publik, ini bukan masjid. Ya. Itu loh. Nih, doyan laki-laki. Apakah cuman Abu Bakar? Tidak. Ya. Ibnu Quwafa juga, ya. Jadi apa? Jadi korban isep-isepannya dia nih. Kok kayak gini dijadiin junjungan toh? Astagfirullahaladzim. Kayak begini dijadiin junjungan. Hah? Doyan terong. Naik, bantah dalil ini dengan dalil. Ayo. Kenapa dia suka laki-laki? Kenapa? Ada yang bisa menyanggah dalil ini? Silakan naik. Menjadikan puncak kekasih. Puncak kekasih itu apa sih? Ayo. Itu bahasa halusnya puncak kekasih. Ayo. Ini loh doyan laki. Pakai dalil. Nah, saat ini saatnya kalian mengkonter balik di dalam Alkitab kalau ada yang melegalkan LGTV atau misalkan Tuhan Yesus atau Paulus doyan laki. Ayo, naik. Silakan. Nggak berani kan, karena nggak ada. Kalau saya langsung, ya. Kalau kalian bawa LGTV, saya langsung nembak, ya. Langsung jantungnya Islam pelaku LGTV. Karena Allah SWT melegalkan LGTV di dalam Qur'annya. Ya, pengikutnya 2 Canggu. Kebanyakan ngomong, makanya nggak mau naik. Pengikutnya 2, paling nanti ujung-ujungnya naik mau report. Canggu, kamu ketemu Muhammad sudah diisep kamu. Mbak Lia monitor atau host? Pak Febi, shalom. Sorry ya Pak Febi, ini kalau nge-treat umat kambing kayak begini Pak Febi nggak boleh ya. Pak Febi pendeta jadi Iya nggak boleh. singgung-singgung gini, waduh jangan dah. Jangan. Tapi Pak jadi Febi pertanyaan kalau... saya kan Kak Aisyah,
si penulis ini yang bersaksi bahwa junjungan mereka ini sampai bergilir-gilir dengan sesama jenis itu bagaimana bisa dia tahu gitu? Apakah dia memang juga ada pada saat kejadian? Kan tidak mungkin. Ya biar mereka umat Islam berbondong-bondong nyari yang nulis. Kita kan cuma membacakan. Harusnya ke Bareskrim laporin penulisnya kan gitu. Hmm? Atau dihapus tuh ya Quran yang melegalkan LGTB itu. Ayo, berani nggak ngapus surat Quran? Ya, ditanya nabinya sunat, makanya nggak mungkin dapat ayat sunat. Wong bagindanya doyan laki. Doyan laki, ya baginda doyan laki. Tuh dalilnya novel, tuh dalilnya, ya menjadikan puncak kekasih itu puncak kenikmatan. Oh, nggak cukup sama apemnya bocil, ya. Tuh teman-teman ada yang bisa buka dalil lagi nggak? Satu lagi, siapa lagi ya yang diisep sama baginda? Ada yang bisa bantu saya nggak buka lagi? Tunjukkan Mbak Lia tolong. Oke, tolong dibuka Sahih Muslim 4393. Siapa lagi korban yang diisep baginda? 4393 ya. 93. Sahih Muslim. Kalau ini Sahih Bukhari. Kalau yang satu lagi Sahih Muslim. Dan masih ada kurang lebih 11 dalil penunjang. Wow. Noval, kamu gak ketemu Muhammad diisep tahu. Coba bacakan siapa? Gak ada suaranya Mbak Lia. Oke, di sini aja ya. Aku ambil di sini aja dari Abdullah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, seandainya saya dibolehkan memilih kekasih, maka aku akan menjadikan Ibnu Quhafa sebagai kekasih. Wadidaw. Tuh, itu novel. Ini dalil. Ya. Siapa lagi setelah Abu Bakar korban isep-isepnya baginda? Namanya siapa? Ibnu Quhafa. Ya, ini dalil. Nah, sekarang kalian teman-teman Islam, saat ini waktunya kalian mengkonter balik di dalam Alkitab. Ada nggak kayak begini? Contoh, ya. Paulus isep-isep atau suka sama laki-laki siapa? Naik. Naik dong. Jadi bukan cuma satu korban dari ya keberingasan ya nafsu dari Bagindin ini. Saya nggak butuh kamu murtad. Kamu ikut aja junjunganmu yang LGTV ini. Ya, ikut aja. Ya. Itu loh. Bicara dalil. Ya, kalau memang ada di dalam Kristen, ya, di dalam kitab Alkitab melegalkan LGTV, kamu tunjukkan di atas. Kamu aja nggak bisa bedain mana yang ajaran, mana yang personal. Nah dari situ aja kamu sudah SDM rendah. Kalau ajaran itu tertulis, nah ini kayak bagindamu nih suka laki-laki, tertulis. Ini bukan personalnya nih, tertulis karena dia panutan. Makanya umat Islam boleh, ya sesama jenis boleh. Karena kan panutan ini. Ya. Kamu harus mentaati yang dilakukan Rasul kan? Mentaati Rasul sama saja mentaati Allah.
Itu suka sendiri, makanya nggak bisa baca, malu ya, baca dong. Tadi Abu Bakar, ya. Ya, setelah itu siapa? Ibnu Kuwafa. Gimana sih? Malu, karena nggak mau baca, malu. Junjunganku suka lagi. Ya, tapi nggak nyalain Muhammad, karena Muhammad mendengarkan perkataan Allah. Allahnya suruh nyari pasangan sejenis. Carilah pasangan-pasangan dari jenismu. Kan harusnya lawan jenis tuh. Itu di dalam Quran. Ya. Makanya Muhammad suka isep-isep laki. Nggak berkualitas tapi nyampah di sini. Jangan nyampah kalau nggak berkualitas. Kamu terguncang ya dengan pengikut cuma 7 ekor ini ya. Nabimu suka ngisep, makanya kamu harus ketemu Muhammad supaya diisep, Noval. Ya, lanjut Mbak Lia, lanjut host. Oke, silakan teman-teman di bawah. Masa sih 49 jiwa ini di bawah ini nggak ada yang siap mau membantah dalil yang ditunjukkan ke Aisyah ini? Bagaimana bisa junjungan kalian bisa jatuh hati kepada sesama jenis gitu? Buktikan bahwa junjungan kalian itu tidak seperti yang dituliskan di dalil ini. Bantah dengan dalil gitu. Jangan modal congor di bawah. Masa iya kalian sampai sekarang masih mengikuti ajaran-ajaran yang dimana kalian menjunjung tinggi seorang yang kalian agung-agungkan ini, si Mamat, dan terbukti dalil ini menunjukkan bahwa kebanyakan mengajarkan ajaran selangkangan begitu. Wah, kacau ini. Silakan teman-teman, kita berdiskusi kondisif. Santai aja teman-teman. Silakan naik teman-teman dari Islam dari seberang.